sering ya kalau misalkan ada tugas pasti saya bawa, kalau misalkan tugas itu belum selesai saya bawa ke kegiatan itu. Jadi intinya bukan cuma sekedar di manajemen waktunya tapi juga pada diri sendiri. Ya, bagaimana kita mengelola energi kita, bagaimana kita konsisten dan disiplin dengan jadwal yang sudah kita list di awal gitu. Jangan lupakan bahwa tujuan utama kita mencari ilmu adalah bukan untuk diri sendiri, tapi untuk bermanfaat bagi orang lain. Long life learner, artinya jangan belajar itu jangan berhenti di dalam kelas, tapi mahasiswa PAI harus terbuka, harus haus dengan pengalaman, harus haus dengan ilmu, asah skill kalian masing-masing selama kalian masih jadi mahasiswa gitu. Karena memang tantangan dunia luar sangat luar biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sedulur PAI, selamat datang di BIM PAI Podcast, yaitu Bincang Inspiratif Mahasiswa PAI, yang merupakan salah satu agenda tahunan dari Departemen Metekom. Nah, dengan menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa, kita akan memberikan inspiratif khususnya kepada mahasiswa PAI dan khalayak publik pada umumnya. Dan bersama saya, Azlina Nur Asmalili, kita akan mengupas habis bagaimana sih tips dan trik menjadi mahasiswa PAI yang tidak hanya aktif dalam dunia kampus, tetapi aktif dalam bidang akademiknya juga. Tentunya saya di sini tidak sendiri, saya bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Mbak Anteng Fuzi Rahayu, SPD. Nah, beliau ini merupakan salah satu mahasiswa angkatan 21 dan juga merupakan demisioner bendahara HMPS PAI. Nah, Mbak Anteng Fuzi Rahayu ini juga merupakan salah satu wisudawan terbaik se-universitas dan juga se-fakultas. Sangat luar biasa ya seluruh PAI semua. Oke, mungkin langsung saja kita sambut dan kita berbincang bersama dengan narasumber kita pada hari ini. Oke, halo Mbak Anteng. Halo. Ya, gimana nih kabarnya Mbak Anteng? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana nih perasaan Mbak Anteng waktu diundang dalam acara podcast BIMPA ini? Ya, tentu sangat senang sekali ya karena melihat dari adik-adik kelas ya sangat aktif dan membuat suatu program kerja yang sangat luar biasa. Ya benar banget. Oke, besok senang sekali ya, Mbak. Ya, tentu sangat bersemangat. Senang sekali bisa berbincang bersama narasumber yang sangat luar biasa. Oke, mungkin sebelum kita mulai ke pembahasan, mungkin dari Mbak Anteng bisa menceritakan sedikit latar belakang dari Mbak Anteng sendiri, karena kan ada patah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke, mungkin silakan Mbak Anteng bisa berkenalan. Ya, baik, perkenalkan nama saya Anteng Fuzi Rahayu, biasa dipanggil Anteng. Saya berasal dari Banjarnegara yang alhamdulillah telah lulus tanggal 3 September tahun 2025 kemarin. Masya Allah, berarti baru fresh graduate banget nih ya, Mbak? Fresh banget. Iya, benar. Oke, mungkin langsung ke pembahasan ya, Mbak Anteng. Jadi kan sesuai dengan tema BIMPAI podcast kita pada hari ini, yaitu tentang tips dan trik menjadi mahasiswa PAI yang tentunya nggak hanya aktif dalam dunia kampus, tetapi aktif juga dalam bidang akademiknya ini. Seperti yang kita tahu nih ya Mbak Anteng, saya kan banyak nih mahasiswa PAI yang aktif dalam dunia kampus tuh contohnya kayak ikut organisasi, terus banyak yang ikut UKM, ikut kepanitiaan juga gitu kan. Nah, menurut Mbak Anteng ini bagaimana sih caranya membagi waktu agar tetap aktif, tidak hanya dalam dunia kampus tetapi juga kuliah juga gitu Mbak, supaya kuliahnya itu nggak terbengkalai gitu. Kiranya gimana sih caranya gitu? Langsung dijawab. Boleh. Terkait hal tersebut itu sebenarnya kuncinya cuma satu, yaitu skala prioritas ya. Kita harus tetap ingat ya,
bahwa tujuan utama kita masuk ke kampus adalah untuk kuliah, untuk belajar. Yap. Maka sebelum mengambil tanggung jawab dan amanah kita di luar akademik atau perkuliahan, sebisa mungkin kita pastikan bahwa tugas-tugas perkuliahan itu sudah aman. Baru dengan begitu tidak ada tuh yang namanya perkuliahan terganggu dengan adanya organisasi ataupun sebaliknya. Kita bisa fokus untuk berorganisasi, melaksanakan kegiatan atau proker-proker kegiatan di dalam organisasi tanpa adanya pikiran bahwa kita tuh belum selesai loh mengerjakan tugas kuliah. Jadi fokus di organisasi. Ya, jadi gitu ya sedulur, nggak ada kata-kata yang ikut organisasi itu jadi ke tugasnya terbengkalai gitu, nggak ada sesuai dengan prioritas sebenarnya ya. Jadi memprioritaskan tugas kuliah terlebih dahulu. Tuh. Oke. Terus juga seringkali ya Mbak Antang, mahasiswa itu kalau udah ikut organisasi juga kadang ada yang bingung nih cara ngatur jadwal hariannya gitu. Mungkin dari Mbak Anteng nih bisa nih ngasih tips kepada sedulur PAI, gimana sih tipsnya supaya bisa mengatur jadwal harian antara tugas kuliah dan juga organisasi gitu. Ya, ini sebenarnya 11-12 saya sama yang tadi. Intinya adalah kita lihat skala prioritas. Jadi kita bisa tuh buat list rencana kegiatan kita pada hari itu, dan kemudian nanti kita selain buat mengingat kita ya di notebook atau di buku kecil atau di note HP gitulah. Nah itu selain buat kita ingat, itu juga membantu kita untuk memilah mana yang kita prioritaskan terlebih dahulu, kegiatan mana yang akan kita lakukan terlebih dahulu. Gitu. Tuh, jadi harus buat catatan ya Mbak ya, tulisan gitu ya, supaya nggak lupa juga gitu ya. Iya, terus caranya itu juga kalau melihat dari saya sendiri ya, dulu tuh yang pertama tipsnya jangan nunda-nunda tugas. Ya. Kerjakan sekarang juga, jangan nunggu waktu mood, karena kita nggak tahu ya mood kita itu kapan baiknya, apalagi seperti saya nih yang mood swing banget. Gitu, intinya jangan nunggu waktu mood, jangan nunggu niat kita kumpul dulu, kerjakan sekarang juga. Kalau udah ada tugas ya kerjakan. Terus juga yang kedua, manfaatkan waktu luang di tengah kegiatan. Ya, pernah tuh waktu itu bahkan sering ya kalau misalkan ada tugas pasti saya bawa, kalau misalkan tugas itu belum selesai saya bawa ke kegiatan itu, entah itu kegiatan kampus ataupun kegiatan organisasi, bahkan rapat. Bahkan waktu itu pernah saya lagi nunggu ya, waktu itu ada rencana mau cabut gigi ya. Saya bawa tuh kisi-kisi dari ujian komprehensif, masih ingat banget waktu Desember, kisi-kisi komprehensif saya bawa, saya belajar sambil nunggu panggilan di dokter. Gitu. Jadi intinya adalah kita manfaatkan waktu luang sebisa mungkin. Jadi nggak ada alasan untuk tidak mengerjakan tugas, tidak belajar gitu. Ya, jadi gitu seluruh PAI. Tugas itu tetap yang utama, walaupun kita lagi sibuk organisasi, lagi sakit, bahkan tetap kita harus memprioritaskan tugas kuliah. Karena kan tujuan awal dari kita berkuliah itu adalah menuntut ilmu gitu ya. Berarti salah sedulur PAI yang lagi aktif organisasi, jangan lupakan tugas kuliah kalian. Oke. Mungkin juga dari Mbak Anteng, setelah melihat tadi ceritanya dari Mbak Anteng tuh, apa sih tantangan terbesar gitu bagi mahasiswa PAI itu dalam menjaga keseimbangan antara kegiatan organisasi dan juga akademiknya? Ya, melihat dari pengalaman saya ya, menurut saya tantangan terbesar dari mahasiswa PAI itu sendiri adalah rasa capek dan waktu yang kadang bentrok ya. Misal ada kegiatan rapat atau kegiatan proker lain di organisasi yang emang jadwalnya itu bertepatan atau bersamaan dengan tugas-tugas kita yang sudah numpuk gitu kan. Nah, itu tuh kita bisa tuh bagi jadwal. Iya, bagi jadwal. Terus kemudian itu seperti yang tadi saya bilang ya, di list catatannya, terus kemudian
kan kadang bentrok kayak gitu kan. Iya, Nah, aduh, ini iya gitu ya, bentrok terus juga jadi kayak bingung mau ngerjain yang mana dulu gitu kan. Nah, itu tantangan terbesarnya menurut saya adalah rasa capek Iya, yang memang dirasakan semua teman-teman yang aktif di organisasi ya. Terus kemudian waktu yang sering bentrok, yang kadang bahkan nih belum lagi kalau misalkan kegiatan organisasi yang selesainya tuh malam, itu iya, kan bener sehingga kan banget. kita sampai di pondok, sampai di kos-kosan, sampai di asrama itu kan udah males buka laptop lah, males Iya, buka buku. heeh. Itu yang bikin apa ya? Jadi tantangan terberatnya gitu. Jadi intinya sebenarnya bukan cuma sekedar di manajemen waktunya, tapi juga pada diri sendiri. Ya, bagaimana kita mengelola energi kita, bagaimana kita konsisten dan apa ya disiplin dengan jadwal yang sudah kita list di awal gitu. Gitu ya. Jadi em, nggak maksudnya tantangan terbesarnya itu walaupun ya memang sih bener Mbak, karena kebanyakan tuh kalau udah capek itu udah nggak mood kalau ngerjain tugas. Iya benar. Gitu. Jadi tetap ya teman-teman, kita secapek apapun itu tetap harus mengerjakan tugas kuliah gitu. Makanya tadi dibilang di awal, kerjakan tugas kuliah itu setelah diberi tugas itu langsung dikerjakan supaya Jangan tunda-tunda. ya gitu, jangan ditunda-tunda gitu. Nah, mungkin Mbak Anteng bisa nih setelah tadi kan Mbak Anteng sudah menceritakan tips dan trik gitu ya Mbak Anteng. Nah, mungkin dari Mbak Anteng punya pengalaman berkesan nih, bisa ceritakan sedikit pengalaman berkesan bagi Mbak Anteng yang alhamdulillah sekarang sudah berhasil gitu. Mbak Anteng tuh sudah membuktikan bahwasanya ketika aktif organisasi, akademinya juga nggak kalah bagusnya gitu. Jadi mungkin Mbak Anteng bisa ceritakan sedikit pengalaman dari Mbak Anteng. Mungkin pengalaman berkesan bagi saya selama perkuliahan ya, terkait menyeimbangkan antara organisasi dan kuliah gitu ya. Itu ketika saya menjadi sekretaris di 2 organisasi sekaligus dalam satu periode. Nah, itu kan ya awalnya emang bingung ya, karena menurut saya tuh 2 organisasi besar loh, gitu kan. Bingung, tapi dengan doa orang tua dan saya di organisasi memiliki teman-teman dan partner yang sangat luar biasa, sehingga alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan saya bisa mempertahankan nilai saya. Ya, iya. Tuh, jadi memang sebenarnya support juga penting ya Mbak, support sekali gitu. Ya, mungkin setelah Mbak Antang menceritakan sedikit pengalaman gitu ya dari Mbak Antang nih, apa sih mindset yang harus dimiliki oleh mahasiswa PAI supaya sukses di dunia perkuliahan, tapi juga dia itu memikirkan dunia setelah selesai perkuliahan gitu. Ya, mindsetnya menurut saya ya long life learner, artinya jangan belajar itu jangan berhenti di dalam kelas, tapi mahasiswa PAI harus terbuka, harus haus dengan pengalaman, harus haus dengan ilmu, asah skill kalian masing-masing selama kalian masih jadi mahasiswa gitu, karena memang tantangan dunia luar sangat luar biasa ya. Iya, betul Bahkan sekali. ya sekarang mendaftar kerja tuh sangat sulit sekali gitu. Jadi mindsetnya silahkan kalian cari pengalaman sebisa mungkin, semaksimal mungkin pengalaman, terbuka, ambil peran dan tapi tetap rendah hati maksudnya, rendah hati gitu. Ya, betul sekali. Nah, terus ini jangan lupakan bahwa tujuan utama kita mencari ilmu adalah bukan untuk diri sendiri, tapi untuk bermanfaat bagi orang lain. Sekali. Jadi mindset yang harus dimiliki itu seperti itu ya teman-teman, supaya kita itu nggak hanya fokus di dalam perkuliahan juga, tapi setelahnya kita tuh tahu, kita tuh memikirkan apa yang harus kita lakukan setelah selesai perkuliahan gitu. Nah, mungkin setelah Mbak Anteng nih menceritakan dari kan bercerita pengalaman, terus tips dan trik gitu ya. Mungkin dari Mbak Anteng bisa memberikan satu pesan singkat nih buat sedulur PAI semua. Kiranya karena PAI semua
yang kiranya sekarang itu sedang aktif dalam organisasi supaya tetap semangat dan juga aktif dalam bidang akademiknya gitu. Oke, pesan ya bagi sedulur semuanya. Yang pertama adalah seburuk apapun dirimu, seburuk apapun masa lalumu, jangan pernah tinggalkan sholat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, seperti yang tadi saya bilang, kerjakan tugasmu sekarang juga. Jangan nunggu-nunggu nanti. Gitu. Terus yang paling penting, kalian boleh ragu dengan diri kalian sendiri, tapi tidak dengan doa kedua orang tua kalian, terutama ibumu. Terus sedulur PAI semua. Jadi jangan lupakan sholat, karena sholat itu kan tiang agama ya. Jadi apalagi ketika kita sedang sibuk-sibuknya organisasi, sholat itu tetap yang utama. Seperti itu sedulur PAI. Dan mungkin itu ya pembahasan kita pada hari ini, yang mana sangat berguna sekali bagi mahasiswa PAI, khususnya mahasiswa baru nih yang mau join organisasi. Pastinya punya bekal dari sekarang nih setelah mendengarkan podcast ini, setelah melihat podcast ini, seperti itu. Jadi menjadi bekal utama bahwasanya jangan ragu untuk tetap aktif dalam dunia perkuliahan, tetapi juga aktif juga dalam dunia kampus, seperti itu, sedulur PAI. Nah, mungkin itu saja ya obrolan kita pada hari ini. Semoga dengan adanya podcast ini menambah insight bahwasanya kita sebagai mahasiswa PAI itu harus punya semangat untuk menjadi mahasiswa yang aktif, tidak hanya dalam dunia perkuliahan, tetapi juga dalam dunia kampus. Dan juga nantinya kita bisa bermanfaat bagi sekitar, seperti itu sedulur PAI. Oke, jangan lupa tunggu episode podcast selanjutnya yang gak kalah menariknya dengan cerita-cerita inspiratif lainnya. Nah, suatu pesan singkat dari saya, belajar itu penting, tetapi berbagi ilmu itu lebih bermakna. Nah, mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.